Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara dan saudari sekalian, beserta kajian tadabbur Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang kembali memberikan kepada kita taufik pada pagi yang berbahagia ini untuk bersama-sama hadir dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita insyaallah akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an kita yang akan memasuki pembahasan surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 11 insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita tentu masih ingat di pertemuan yang lalu kita membahas halaman pertama daripada surah An-Nisa ya, yang membahas tentang wasiat untuk memperlakukan anak yatim dengan baik ya. Bahkan juga Allah melarang untuk menikahi perempuan-perempuan yatim yang digandrungi atau yang disukai oleh walinya, seandainya mereka tidak bisa memberikan keadilan ya, memberikan nafkah atau sedekah atau mahar yang sepantasnya kepada anak yatim tersebut. Demikian Allah juga membolehkan orang yang mengelola harta anak yatim untuk boleh memakannya sekedar keperluannya saja. Namun kalau seandainya dia memang miskin ya, tidak memiliki keperluan untuk memenuhi hajat hidupnya, sementara anak yatim tersebut berada di bawah kafalahnya, maka dia boleh memakan bersama anak yatim tersebut keperluan sehari-harinya. Namun bagi yang kaya, maka diminta untuk tidak menyentuhnya sama sekali. Kemudian juga diminta untuk memberikan kesaksian ketika seseorang telah menunaikan harta anak yatim ya, dengan memberikan persaksian kepada orang lain bahwasanya harta atau haknya mereka tersebut telah ditunaikan. Kemudian di ayat yang ke-7, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Nah, mulai dari ayat 7 ini Allah mulai membahas tentang hak bagi anak laki-laki dan anak perempuan untuk mendapatkan harta warisan. Bagi anak laki-laki, bagi laki-laki ya secara umum, ada bagian mimma tarakal walidan, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh dua orang tua. Baik salah satu atau keduanya ya yang meninggal dunia, maka anak laki-laki memperoleh bagian. Namun tentu ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Allah lanjutkan wal aqrabun ya, mimma tarakal walidani wal aqrabun, apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, dan begitu juga karib kerabat yang dekat ya selain orang tua seperti kakek, nenek, paman ya, saudara-saudari yang merupakan kerabat selain orang tua, maka orang laki-laki mendapat bagian daripada harta warisan. Namun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan. Namun demikian juga halnya dengan para perempuan. Ya, mereka juga memiliki bagian di dalam warisan dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka dan sanak kerabat mereka yang memiliki hubungan nasab dengan mereka sesuai dengan ketentuannya. Mimma qalla minhu au katsur, dari apa-apa yang ditinggalkan baik sedikit atau banyak. Nasiban mafruḍa, sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh ilmu faraid yang nanti akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya tentang pembagian-pembagian daripada harta warisan kepada ahli waris. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayat ini sababun nuzulnya adalah ketika dahulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah di masa sebelum datangnya syariat Islam, ketika seorang orang tua meninggal, mereka atau di kalangan masyarakat itu yang berhak untuk mendapatkan warisan cuma orang-orang tua saja ya. Adapun anak-anak, apalagi kalau masih balita begitu, dan begitu juga wanita, baik anak kecil, remaja maupun yang sudah dewasa, tidak sama sekali tidak mendapatkan
bagian apa-apa daripada orang tua atau kerabat mereka yang meninggal, karena begitulah dulu adatnya jahiliyah. Karena dalam persepsi mereka, wanita, anak-anak itu tidak memiliki tanggung jawab apa-apa. Mereka tidak ikut berperang, mereka tidak mencari nafkah, semuanya adalah kewajiban para laki-laki, sehingga mereka mengambil semua harta warisan tersebut untuk kalangan laki-laki yang dewasa saja di kalangan keluarga dan karib kerabat mereka. Namun ketika Islam datang, Islam menetapkan prinsip yang sangat mulia, ya, di mana yang wanita pun juga mendapatkan harta bagian dari warisan, bahkan juga anak-anak. Meskipun anak tersebut mungkin lahir katakanlah 1 menit sebelum yang bersangkutan, apakah itu ayahnya, ibunya, kakaknya meninggal dunia, ya, 1 menit sebelum itu dia lahir, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka Islam telah menjaga haknya untuk mendapatkan harta warisan tersebut, ya. Ini adalah salah satu prinsip yang mulia yang ditetapkan oleh Islam, yang tentunya prinsip waris ini merupakan salah satu prinsip yang istimewa dalam Islam. Sebagaimana prinsip wakaf, prinsip sedekah, ya, infak, maka waris ini juga merupakan salah satu keistimewaan syariat Islam yang tidak terdapat dalam agama lain manapun di dunia ini, yang mengatur sedemikian rupa secara detail bagian-bagian daripada keluarga dan anggota keluarga dalam hal mendapatkan harta warisan dari seorang mayit, ya, atau seseorang yang meninggal dunia. Jadi kesimpulannya dalam ini Bapak Ibu, Al-Quran atau Allah menetapkan bagi laki-laki ada bagiannya dan bagi perempuan juga ada bagiannya yang ditinggalkan daripada kedua orang tua yang meninggal, begitu juga dengan karib kerabat yang berhubungan nasab yang sesuai dengan ketentuan syariat. Apakah itu sedikit atau banyak? Nah, yang jelas masing-masing dapat bagian. Tidak ada yang dinafikan atau tidak mendapatkan sama sekali, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, ini memang perlu sedikit kita fahami maksud daripada ayat ini Bapak dan Ibu, karena ada beberapa khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, para ahlu ta'wil, para mufassirin, apa yang dimaksud dengan ayat ini. Mari kita baca dulu terjemahannya. Dan jika hadir di saat pembagian, nah di sini dalam saat pembagian ada yang mengatakan pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan oleh mayit atau seseorang yang meninggal dunia, dan ada juga yang berpendapat bahwasanya pembagian di sini belum sampai menjadi harta warisan, ya, melainkan ini adalah pembagian di saat seseorang sedang berada di detik-detik akhir kehidupannya, atau beberapa saat sebelum dia meninggal, dia sudah sakit, mungkin sakitnya sudah sakit yang berat, maka dia mulai membagi-bagi hartanya, ya, memberikan wasiat, karena memang begitu dulu syariat pada awalnya sebelum datang ayat waris ini, sehingga ada yang mengatakan ayat ini dimansuh atau dihapuskan oleh ayat yang setelahnya. Wa idza hadaral qismata, dan jika hadir pada saat pembagian harta itu, yaitu harta warisankah atau harta wasiatkah, ulul kurba, para karib kerabat, ya, yang tidak memiliki hubungan nasab, mungkin apakah itu misal sepupu jauh, ya, bibi jauh, paman jauh, ya, orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga tapi bukan dalam garis nasab penerima warisan, wal yatama, atau anak-anak yatim dari kalangan masyarakat yang ada di sekitar kita, wal masakin, dan orang-orang miskin. Maka kalau seandainya mereka hadir di saat harta warisan itu sedang dibagi-bagikan, nah ini kita tetap memakai dua versi, ya Bapak dan Ibu. Apakah itu harta warisan yang dibagi ketika seseorang telah meninggal dunia, atau ketika seseorang yang akan meninggal itu masih hidup, kemudian dia mulai membagi-bagikan wasiat, bukan warisan, ya. Nanti kita bisa tetapkan mana yang kita pilih, mana yang lebih kita cenderung begitu. Yang jelas kalau seandainya dalam proses tersebut ada dari kalangan kerabat kita yang bukan ahli waris, atau anak-anak yatim, atau ada orang-orang miskin yang hadir dalam saat pembagian harta itu, ya, yang tentunya mereka ada semacam perasaan keinginan begitu, ya. Mereka merasa ingin dapatkan bagian, atau merasa berselera juga, ya, berharap mendapatkan
sepersekian atau sebagian atau sebagian kecil sekalipun, ya namanya manusia pasti cenderung meminta atau menginginkan sesuatu manfaat ketika melihat orang sedang bagi-bagi, bagi-bagi hadiah kah, bagi-bagi harta. Siapapun yang melihat, terutama orang-orang yatim, orang-orang miskin, dan kerabat-kerabat jauh kita, ketika kita sedang bagi-bagi harta, pasti mereka menginginkannya, ya dengan wajah yang mungkin ya sedikit terlihat memelas gitu ya. Maka kata Allah, farzuquhum minhu, maka berikanlah mereka rezeki daripada bagian harta itu. Artinya jangan dibiarkan mereka melihat begitu saja ya. Beri mereka bagiannya. Nah, kalau seandainya kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya ini pada saat pembagian harta warisan setelah mayit meninggal dunia, maka ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Maka berarti ketika para ahli waris sedang membagi-bagikan bagian harta warisannya, maka jika seandainya di situ terdapat karib kerabat yang lain, anak yatim, orang-orang miskin, maka menurut pendapat yang pertama ini wajib mereka diberikan ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan yang seikhlasnya begitu. Sehingga tidak boleh kalau tidak diberi sama sekali. Karena ini perintah Al-Qur'an. Ya, inilah mulianya agama Islam, menjaga perasaan orang ya, meskipun mungkin orang tersebut pada dasarnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta tersebut, ya. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ya. Dan berikanlah mereka bagian rezeki daripada harta tersebut, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik, ucapan yang menghibur ya, dengan yang baik-baik. Jangan dikatakan sana pergi kalian nggak ada hak di sini, nggak boleh begitu. Apalagi ada anak yatim ya. Beri mereka sewajarnya, secukupnya, dan sampaikan kepada mereka ucapan yang baik. Demikian tuntunan Al-Qur'an ya. Nah, ini kalau seandainya kita mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan pemberian kepada karib kerabat jauh, anak yatim, orang miskin itu diberikan pada saat ahli waris sedang bagi-bagi warisan. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah ketika seseorang yang melihat ajalnya sudah dekat atau dia mungkin sudah sakit yang sebentar lagi akan mengantarnya kepada kematian, lalu dia mulai membagi-bagi warisan, membagi-bagi wasiat, bukan warisan ya. Maka ketika di situ ada yang hadir karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, maka beri mereka, kata Al-Qur'an ya, kata Allah. Jadi kepada seseorang yang akan meninggal ya, atau mungkin dia merasa sudah dekat ajalnya akan datang, maka dia diperintahkan untuk ikut memberi bagian daripada hartanya itu berupa wasiat kepada karib kerabat jauh, anak-anak yatim, orang-orang miskin ya. Farzuquhu minhu, dan berikanlah kepada mereka rezeki daripada harta kalian itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ini dua versi yang berbeda ya, masing-masing tentu memiliki dasar di dalam menyampaikan pendapatnya. Namun kalau kita atau kami atau saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk mentakliful qulub ya, memberikan katakanlah tali kasih ya, tali welas asih kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, kalau seandainya memang harta itu banyak dan kita pun juga ikhlas memberikannya. Kemudian ada juga pendapat dalam hukum ayat ini, seandainya kita mengambil pendapat yang pertama, apakah masih berlaku hingga hari ini atau sudah dihapuskan dengan ayat warisan ya. Ada dua pendapat. Menurut pendapat Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Nabi dan yang juga memiliki ilmu yang sangat luas, yang diberikan doa oleh Rasulullah agar bisa memahami Al-Qur'an dengan baik, beliau mengatakan ayat ini telah mansukh, telah dihapuskan, sehingga di hari yang saat ini, sekarang ini, tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk membagi-bagikan uang warisan itu kepada selain ahli waris daripada karib kerabat jauh, orang yatim atau anak miskin, orang-orang miskin ya. Sehingga ini telah dihapuskan dengan turunnya ayat warisan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya, ayat yang 9, Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah takut ya, dan hendaklah merasa takut orang-orang yang kalau seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka itu keturunan yang lemah. Nah, siapa dan apa yang dimaksud dalam hal ini Bapak dan Ibu?
Ini yang perlu kita, selama ini mungkin kita pernah mendengar ayat ini, sebagian ulama atau ustadz mengumumkannya, dalam artian mengeneralisirnya, tidak langsung tidak mengaitkannya dengan konteks ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ya, di mana mereka mengatakan diperingatkan, diwanti-wanti kepada para orang tua untuk hati-hati, ya, khawatirlah kita meninggalkan anak-anak yang lemah fisiknya, lemah imannya terutama, ya, dan juga lemah pengetahuan, ilmu pengetahuannya, lemah pendidikannya, dan juga lemah ekonominya. Ya, ini bisa kita benarkan, ya, karena memang dalam kaidah kita memahami Al-Quran itu ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu kita ambil dengan umumnya lafaz, tidak dengan khususnya sebab. Meskipun ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang ketika dia akan meninggal, ya, kemudian dia membagi-bagi warisan itu kepada orang-orang lain yang bukan ahli warisnya, bukan anaknya, ya. Dan ini terjadi pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah seorang sahabat yang utama, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki harta, apakah boleh saya, dan saya cuma punya satu putri, ya, ahli warisnya cuma satu anak perempuan putri. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya wasiatkan, saya berikan kepada orang lain 2/3 daripada harta saya tersebut, sehingga anaknya cuma dapat 1/3? Kata Rasulullah, tidak boleh. Kemudian beliau bertanya lagi, setengah boleh tidak Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak boleh. Kemudian beliau turunkan lagi, boleh tidak 1/3 ya Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh 1/3, dan 1/3 itu masih banyak terasa, ya. Boleh, tapi boleh maksimal 1/3. Ya, artinya orang kalau memang punya kemampuan harta yang banyak, dia memang ada orang-orang yang tertentu yang ingin diberikan wasiat, karena kalau tidak diberikan wasiat nanti tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin seseorang punya hubungan baik dengan seseorang yang lain, yang orang tersebut punya jasa dalam kehidupannya dan punya andil dalam hartanya, maka dia boleh meninggalkan wasiat dari sebagian hartanya itu untuk diberikan kepada orang tersebut, namun maksimal cuma 1/3, ya, atau di bawahnya atau kurang dari itu seandainya memang harta itu tidak banyak. Nah, adapun lebih dari itu tidak dibolehkan oleh Islam. Karena itulah Allah mengatakan, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka itu garis keturunan anak-anak mereka, ya, yang lemah ekonominya. Karena kalau seandainya seseorang diberikan keleluasaan untuk berwasiat di masa hidupnya atas harta yang dia miliki tanpa batasan, maka dia akan meninggalkan anak-anak kandungnya sendiri dalam keadaan miskin. Ya, dan ini yang dijaga oleh syariat Islam. Tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3. Karena apa? Jangan sampai kita, para orang tua ini, meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah ekonominya terutama di sini, ya. Bahkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah menyampaikan bahwasanya seseorang meninggalkan kepada anak-anaknya harta yang cukup jauh lebih baik daripada dia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan fakir, meminta-minta dan menengadahkan tangan kepada orang lain. Ya, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, tidak ada salahnya, ya, kita mewariskan harta yang banyak untuk anak-anak kita, karena memang mereka lah penerus kita, dan memang itu untuk kebaikan mereka, sehingga mereka tidak hidupnya tidak susah, tidak melarat, bisa melakukan agama dengan baik. Karena dalam sebuah ungkapan dikatakan, kadal fakru an yakunal kufra. Kemiskinan, kefakiran itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran, ya. Kalau anak kita hidupnya susah, melarat, melangsatan, gitu, ya, tentu mereka akan kurang maksimal dalam menunaikan perintah agama, karena habis waktunya hanya untuk mencari kebutuhannya, sehingga kurang agamanya. Maka seorang orang tua yang baik, dia meninggalkan warisan yang cukup, ya, untuk anak-anaknya, tidak malah memberikannya kepada orang lain dalam bentuk wasiat. Khafu alaihim, takutlah kepada mereka. Nah, tentunya kita mengambil ibrah secara umum di ayat ini Bapak dan Ibu, bahwasanya kita sebagai orang tua, memang rezeki anak itu ditanggung oleh Allah. Ya, bagaimana kehidupan mereka sepeninggal kita, itu adalah tanggungan Allah, ya, tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang tua punya peranan, tentunya punya andil di dalam menentukan bagaimana kelak kehidupan anak-anak kita sepeninggal kita. Makanya jangan sampai meninggalkan anak dalam keadaan lemah, terutama lemah imannya.
ya harus diajarkan agama, masukkan mereka ke sekolah agama, atau kalau tidak ajarkan mereka agama, datangkan guru, ustadz, ajarkan mereka bisa membaca Al-Quran, ajarkan mereka cara sholat, ajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang dalam agama yang menjadi maksiat. Jangan sampai mereka kita tinggalkan dalam keadaan lemah imannya, ya, atau juga mungkin lemah ilmu pengetahuannya, ya, tidak punya pendidikan, malas sekolah, ya, dan kita sebagai orang tua acuh begitu saja melihat anak kita yang malas sekolah, ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri hari ini dan ke depan dan seterusnya hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang memiliki skill, keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Sementara orang-orang yang tidak memiliki skill, ilmu pengetahuan, dan keterampilan, ya hanya akan menjadi orang-orang yang berada di bawah, di papan bawah, ya, hanya menjadi pekerja, ya, pekerja kasar, ya, yang hanya mencari uang dengan pakai tenaga, pakai otot, begitu. Auzubillah. Begitu juga lemah dari sisi ekonomi, ya. Nah, seandainya kita punya uang, punya harta, maka berikanlah itu untuk investasi untuk anak-anak kita. Tidak ada salahnya seseorang mencari harta, membanting tulang, ya, dengan tujuan untuk membantu anak-anaknya supaya ke depan tidak terlalu susah. Ya, itu boleh-boleh saja dan baik. Ada orang tua yang ingin menyediakan untuk anaknya satu orang satu rumah, begitu, ya. Sehingga memang di masa yang akan datang permasalahan rumah tempat tinggal ini memang sebuah permasalahan yang sangat menghantui banyak orang. Sehingga ketika seorang orang tua yang memang kebetulan punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, punya usaha, adalah sangat baik bagi dia untuk membantu anaknya mengatasi problem ekonominya di masa yang akan datang. Falyattaqullah, maka hendaklah orang tersebut bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang benar. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita membaca falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, tentu kita bertanya bagaimana mungkin Allah menyuruh orang yang sudah mau sakratul maut, mau meninggal, bertakwa dan mengucapkan perkataan yang baik. Sehingga ada tafsiran yang kedua daripada ayat ini, ya, versi yang kedua. Versi yang kedua ini adalah sebagaimana yang dinukil dalam kitab Tafsir At-Tabari, justru yang dimaksud untuk takut kepada anak-anak itu bukannya orang yang akan berwasiat, tapi orang-orang yang berada di sekeliling orang yang hendak meninggal, dan kemudian mereka kebiasaannya dulu, ya, mereka mengingatkan orang yang akan meninggal ini untuk berwasiat kepada si A, si B, si C, si D, semua yang mereka ingat mereka datangkan semua, sehingga mereka mempengaruhi orang yang akan meninggal tersebut untuk membagi-bagikan hartanya kepada semua orang, ya, sehingga tinggallah bagian yang kecil saja untuk ahli waris orang tersebut. Nah, ini yang dilarang oleh Allah. Hendaklah orang-orang tersebut merasakan takut, ya, kalau seandainya mereka yang mengalami bahwasanya ketika harta mereka habis dibagi-bagikan untuk karib kerabat jauh, ya, untuk orang-orang yang tidak ada hubungan dengan nasabnya, sehingga mereka meninggalkan harta yang sedikit saja untuk anak keturunannya, anak-anaknya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lemah. Maka hendaklah orang-orang ini takut untuk melakukan itu, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, ada kebiasaan dahulu dalam ketika ayat ini turunkan, ketika ada seseorang yang terlihat sudah akan meninggal, namun masih bisa berbicara dan bertindak, maka datanglah orang-orang mengelilinginya untuk mengingatkan, membagi-bagi hartanya dalam bentuk wasiat kepada si A, si B, si C, si D, ya. Dan mereka lepas kontrol begitu, sehingga lupa bahwasanya orang ini punya anak juga. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah. Mereka ini, ya, khafu alaihim, takutlah kalian kepada anak-anaknya si orang yang sedang sakaratul maut atau akan meninggal ini, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, jangan lakukan itu, dan ucapkanlah saja perkataan yang baik, perkataan yang masuk akal, perkataan yang logis, ya, yaitu, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai dipengaruhi orang yang akan meninggal tersebut untuk membagi-bagikan habis semua hartanya, sehingga keturunannya sendiri, anak-anak sendiri tidak mendapatkan lagi bagian. Nah, ini juga versi yang kedua dalam memahami ayat ini. Ya, namun versi yang pertama juga kuat pemahamannya, ya, yaitu kepada yang bersangkutan. Ya, kita lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwasanya orang ketika dia merasa mungkin ajalnya sudah dekat, dia tidak boleh membagi-bagikan hartanya dengan sembrono, dalam bentuk wasiatkah, hibahkah, melebihi sepertiga daripada ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW
ya, yaitu karena alasan jangan sampai meninggalkan anak-anak mereka sendiri dalam keadaan lemah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang ke-10 ya, Allah kembali mengingatkan kita tentang bahaya ancaman siksaan yang sangat pedih kepada orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim. Ya, apakah bisa ini? Innalladzina yakuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, ya. Ya, di sini bisa jadi maksudnya memang anak yatim secara umum, ya, siapapun yang selama dia statusnya anak yatim, maka ketika ada orang yang memakannya, maka memakan hartanya, maka dengan cara yang zalim, maka dia termasuk dalam golongan yang diancam dalam ayat ini. Namun bisa juga kita kaitkan dengan ayat yang di atas, yaitu orang-orang yang sengaja menghabiskan harta orang yang sedang sakaratul maut, dibagi-bagikan kepada si A, si B, si C, sehingga anak-anak si mayit yang nantinya akan menjadi anak yatim tidak lagi mendapatkan bagian apa-apa. Jadi ini juga termasuk perbuatan yang secara tidak langsung memakan harta anak yatim, ya. Tapi sebetulnya ayat ini lebih pas untuk dipahami secara umum, ya, bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, tanpa hak, mencuri, merampasnya, ya, memanipulasinya dan lain sebagainya dengan cara-cara yang zalim. Apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang tersebut yang makan harta anak yatim dengan cara zalim tersebut, hanyalah mereka itu memakan yang ada dalam perut mereka itu seakan-akan mereka sedang melahap api, ya. Sedang melahap api, wa yaslawna sa'ir, dan kelak di akhirat mereka akan masuk ke dalam nyalanya api neraka sa'ir. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, ketika Rasulullah SAW sedang mi'raj, ya, belum melihat orang-orang yang keluar bara api seperti lahar atau lava, ya, yang kita lihat ketika gunung berapi memuntahkan lahar panas merah membara, maka orang-orang tersebut terlihat api keluar dari mulutnya, ya, yang panas sekali, ya, lahar, ya. Kemudian juga dari matanya, dari telinganya, ya, dari kemaluannya, dari duburnya, dari semua anggota tubuhnya yang ada lubangnya. Nah, dari situ keluar api yang sangat panas, ya, dalam bentuk lahar lava tersebut. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Lalu malaikat Jibril menjelaskan, mereka itulah dulu orang-orang yang di dunia, ya, suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ya. Nah, pernah kita jelaskan, ya, banyak bentuknya, ya, yang kadang mungkin bagi sebagian orang dianggap biasa saja, padahal itu telah masuk kepada praktek memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Maka kelak nanti di akhirat mereka akan dimasukkan kepada neraka sa'ir, ya. Neraka sa'ir itu yang apinya menyala-nyala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, di ayat yang ke-11, yaitu ayat yang secara spesifik membahas tentang detil daripada hukum faraid, ya, pembagian harta warisan. Nah, inilah ayat yang mengatur dalam Islam, ya, satu di antara ayat, karena ayatnya cukup banyak, ya, dalam beberapa tempat terpisah dalam Al-Qur'an dijelaskan pembagian-pembagian daripada hak-haknya ahli waris ketika mereka ditinggal oleh karib, kerabat atau orang tua atau saudara-saudari yang meninggal dunia. Di sini Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum, ya, Allah berwasiat kepada kalian, kepada anak-anak kalian. Artinya adalah yang pertama yang harus kita pahami Bapak dan Ibu, perintah untuk membagi warisan ini adalah wasiat yang sangat kuat dari Allah. Jadi kalau ada orang yang lari daripada pembagian harta waris, berarti dia lari daripada menunaikan wasiat Allah. Kalau wasiat manusia saja harus kita tunaikan, maka bagaimana pula dengan wasiatnya Allah? Tentu lebih kuat lagi, lebih harus lagi untuk kita tunaikan. Yusikumullah, Allah mewasiatkan secara kuat, ya, kepada kita semua, yaitu untuk anak-anak kalian, apa wasiatnya? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat
bagian anak-anak perempuan, ya. Jadi laki-laki itu bagiannya adalah 2 kali lipat anak perempuan. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, kenapa tidak sama bagian anak laki-laki dengan perempuan? Nah, berarti Islam itu tidak adil lah, Islam itu zalim lah, dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu kita jelaskan, ya. Kalau dikatakan Islam itu tidak adil, ya, zalim, tadi sudah kita jelaskan dulu, bahkan di masa jahiliyah perempuan itu tidak mendapatkan warisan sama sekali, ya, anak-anak tidak mendapatkan warisan sama sekali. Nah, ini datang ayat yang mengatakan, ya, perempuan juga dapat, tapi memang jatah anaknya laki-laki 2 kali lipat jatahnya perempuan. Nah, mungkin perlu kita jelaskan, meskipun mungkin sebagian sudah pernah mendengarkan alasannya Bapak dan Ibu, orang-orang orientalis, ya, yang mempelajari agama Islam dengan tujuan hanya untuk mencari kelemahan, mencari titik yang bisa menurut mereka katakan ketidakbenaran atau kekurangan sempurnaan syariat Islam. Mereka yang mengatakan Islam itu tidak adil, ya, memberikan hak laki-laki lebih banyak daripada perempuan, padahal di ayat yang lain dia mengatakan manusia itu sama dalam pandangan Allah, laki-laki dan perempuan sama semuanya, tapi giliran warisan laki-laki yang dapat lebih banyak. Nah, ini bisa kita jawab, ya. Nah, kita tentu di dalam memahami syariat waris ini, kita harus memahami hikmahnya. Kenapa laki-laki diberikan lebih banyak? Yang pertama adalah karena laki-laki ini dia adalah orang yang mendapat tugas untuk mengemban sekian banyak amanah. Yang jelas seorang laki-laki dia punya kewajiban untuk pergi berjihad. Di zaman Rasulullah, orang laki-laki ketika dia memiliki harta, ketika dia diperintahkan berjihad, dia harus mempunyai harta. Kalau dia tidak ada harta, dia tidak bisa pergi berjihad untuk menyediakan perbekalan. Sehingga wajar yang saat itu agama membutuhkan laki-laki untuk pergi berjihad, wajar mereka mendapatkan bagian yang lebih banyak, karena sebagian akan mereka gunakan untuk berjihad fisabilillah. Kemudian yang kedua, orang yang laki-laki juga memiliki tanggungan. Meskipun mereka mendapatkan 2 kali lipat perempuan, namun harta itu akan dia bawa, akan dia berikan untuk menafkahi istrinya, memberi makan anaknya, menyekolahkan anaknya, ya, dan tanggung jawab yang lainnya sebagai kepala keluarga. Sehingga wajarlah mereka itu mendapatkan dua kali lipat. Kemudian juga orang laki-laki ketika menikah, dia harus membayar mahar, ya, sehingga wajar ketika seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat, tapi itu akan dia habiskan sebagian besar untuk dia bayarkan lagi kepada perempuan. Sementara perempuan ketika dia mendapatkan harta hanya sepertengah dari bagian laki-laki, dia tidak punya kewajiban apa-apa sama sekali untuk membelanjakan daripada bagian warisan yang dia dapatkan atau dia miliki tersebut, ya. Dia tidak punya kewajiban untuk berjihad, dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, dia tidak punya kewajiban untuk menyekolahkan anak, ya. Meskipun ya dalam prakteknya ada ya yang ikut ambil peran di dalam membantu suaminya. Nah, inilah yang menjadi dasar logis kenapa bagian laki-laki itu lebih besar 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Jadi tetap posisinya jumlah bagian laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan. Berapa bagian satu anak laki perempuan? Setelah dibagi dengan jumlahnya, misalkan punya anak perempuan 5, ya, mungkin satu orang dapat 1/5, ya, dari satu perempuan itu, maka yang laki-laki berhak mendapatkan 2 kali lipat daripada jatah satu perempuan tersebut. Kemudian fa in kunna nisaan, kalau seandainya anak perempuan tersebut, ya, wanita-wanita perempuan tersebut fauqathnataini, di atas 2 orang, ya, dalam penjelasannya 2 orang atau lebih, ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau terganggu dengan suara, kebetulan saya berada di tempat yang agak ramai, ya. Fauqathnataini, seandainya mereka itu jumlahnya 2 atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak, maka mereka itu, kumpulan mereka itu mendapatkan 2/3 daripada yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Falahunna thulutsa ma tarak, ya. Mereka mendapatkan 2/3 daripada itu yang dibagi sejumlah mereka.
Wa in kanat wahidatan, tapi kalau mereka cuma satu orang saja, ya, dia cuma satu orang saja, tidak ada saudara, tidak ada saudari, maka dia mendapatkan falahan nisfu. Dia mendapatkan setengah daripada harta warisan orang tuanya, ya, setengah. Nah, sisanya baru nanti dibagi kepada kakeknya atau neneknya. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, kedua ini adalah si mayit, ya, seseorang yang meninggal dia punya dua orang tua, ayah dan ibu. Likulli wahidin minhuma as-sudusu. Masing-masing mereka itu mendapatkan 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6 mimma taroka, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh anak mereka, in kana lahu walad, kalau seandainya anak ini memiliki anak, ya, apakah itu anak laki-laki atau perempuan, yang jelas ketika seseorang meninggal dunia, dia punya anak, ya, maka jatah orang tua itu baik ayah ataupun ibu masing-masing hanya 1/6, ya. Nah, nanti memang perlu kita jabarkan secara detail, ya, tapi memang momennya kita bukan sedang dalam belajar ilmu faraid di sini, dan saya kebetulan juga tidak termasuk yang menguasai betul ilmu faraid, sehingga saya cuma bisa menyampaikan garis-garis besarnya saja di sini, Bapak dan Ibu. Barangkali nanti bisa, dan sudah pernah kalau tidak salah diadakan, ya, forum khusus untuk mempelajari ilmu faraid. Jadi orang tua kalau seandainya punya anak, anaknya itu meninggal dan memiliki anak lagi atau cucu, maka mereka cuma mendapatkan masing-masing 1/6. Fa illam yakun lahu walad, tapi kalau sang anak tersebut tidak punya anak lagi, jadi dia tidak punya cucu, begitu, ya. Wa warithahu abawahu, maka bapaknya mendapatkan sisa, ya, setelah diambil oleh ibunya 1/3. Fali ummihi thuluts. Jadi ibunya ngambil dulu 1/3. Nah, setelah itu bapaknya mewarisi sisanya. Fa in kana lahu ikhwah, itu dalam konteks kalau seandainya tidak punya anak, tidak punya juga saudara atau saudari. Jadi dia sebatang kara, tidak punya juga istri, ya, anak juga tidak punya, sebatang kara, maka bapak dapat, ibu dapat 1/3 dan bapak mengambil semuanya, asabah. Akan tetapi fa in kana lahu ikhwatun, tapi kalau dia, yang anak kita tadi itu meninggal dan dia punya saudara-saudari, maka justru bagian ibu itu cuma 1/3 saja, ya. Maaf, 1/6, ya, 1/6, lalu dibagi lagi dengan saudara-saudari dan sisanya diberikan kepada ayah. Min ba'di wasiyatin yusi biha. Nah, semua itu pembagian harta warisan itu baru ditunaikan setelah atau sesudah wasiat ditunaikan daripada wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit. Jadi ketika seseorang meninggal, Bapak dan Ibu, tidak boleh langsung bagi-bagi warisan sebelum semua ditunaikan dalam bentuk wasiat, hutang piutang, ya. Mimba di wasiyati yusi biha audain, ya. Yang pertama yang ditunaikan adalah wasiat dulu, kemudian dain, ya, hutang, ya, termasuk zakat juga. Kalau seandainya orang ini adalah orang kaya yang belum sempat menunaikan ibadah zakat, maka zakatnya harus keluarkan dulu. Kemudian juga wasiat, dia pernah berwasiat bahwasanya kalau saya meninggal, bagian tanah yang di sebelah sana diberikan untuk mungkin sahabatnya, ya, diberikan mungkin untuk sepupunya atau kerabat yang memang tidak dalam garis waris, maka semua itu harus dulu ditunaikan. Atau dia punya hutang, ya, punya hutang di bank, punya kredit, maka semua itu harus dulu dilunasi sampai tuntas dari harta yang dia miliki, baru sisanya bersih, net, ya, dalam bentuk bersih, itulah yang nanti dibagi-bagikan kepada garis waris yang akan mewarisinya. Nah, itu ketentuan daripada pembagian harta warisan, ya, Bapak dan Ibu, yang harus kita perhatikan. Jadi jangan dibagi-bagi dulu, nanti nggak tahu siapa yang tanggung jawab membayar hutang, menunaikan wasiat. Aba'ukum wa abna'ukum. Kata Allah, aba'ukum wa abna'ukum, ya. Ketentuan ini berlaku untuk bapak-bapak kalian, orang tua kalian, dan begitu juga untuk anak-anak kalian. Jadi namanya warisan ini, Bapak dan Ibu, ya, betul-betul memberikan kesejahteraan baik kepada ayah yang telah susah payah mendidik anaknya menjadi kaya raya, kemudian anak itu meninggal, dia berhak mendapatkannya, ya.
atau kakeknya, jika seandainya ayahnya tidak ada, kakeknya yang mendapatkan. Karena dia jadi kaya karena bapaknya itu ada karena kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, ayah dan kakeknya, moyangnya atau buyutnya ke atas terus. Ya, wa abna'ukum, dan demikian juga anak-anak kalian. Jadi memang warisan ini Bapak dan Ibu kalau ditunaikan dengan amanah, dia akan menjadi sumber kesejahteraan kepada ahli waris. Ya, karena ketika harta yang banyak itu dibagi-bagikan, semua akan happy, semua akan mendapatkan bagiannya, semua bisa usaha, semua bisa, mungkin ada yang mau pergi haji, mau pergi umroh, mau menikahkan anak dan lain sebagainya. Sehingga kalau seandainya memang ada seseorang yang meninggal dan memiliki harta warisan, pantaslah warisan itu segera dibagi-bagikan, ya. Tentu setelah lalunya atau berlalunya masa berkabung. Jangan begitu meninggal 1 jam langsung bagi-bagi harta warisan. Ini tentu tidak elok, ya, tidak sesuai dengan akhlak Islam. Jadi baik bapak maupun anak semuanya dapat dalam hukum Islam ini. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak mengetahui, ya, yang mana di antara mereka itu yang lebih dekat bagi kalian untuk mendapatkan manfaat. Artinya kedua-duanya ada manfaat. Ya, tidak tahu apakah bapak yang dapat manfaat lebih banyak atau anak yang dapat manfaat lebih banyak. Dua-duanya dapat, masing-masing sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kondisinya. Kalau seorang bapak mungkin anak yang meninggal nggak punya anak lagi, maka dia dapat bagian yang banyak. Begitu juga anak, ketika ayahnya meninggal dan ayahnya nggak punya orang tua, nggak punya kerabat, nggak punya saudari-saudara, maka dia dapat bagian yang banyak, lebih banyak begitu. Nah, Allah mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ya. Bapak kalian dapat, anak kalian dapat, dan kalian nggak tahu siapa di antara mereka nanti yang akan mendapatkan manfaat lebih banyak. Faridatan minallah. Allah tegaskan di sini Bapak dan Ibu, faridatan minallah. Ini merupakan faridah, kewajiban mutlak, ketetapan mutlak dari Allah untuk melaksanakan hukum waris ini. Karena dia tadi juga dikatakan wasiat, ya. Maka Allah pertegas lagi di ujung ayat ini dengan mengatakan faridatan minallah. Ya, harus ditunaikan seperti ini. Harus ditunaikan proses membagi harta warisan itu, dan harus ditunaikan menurut pembagian waris yang Allah tentukan dalam ayat ini, ya, sesuai dengan tadi yang telah kita jelaskan. Faridatan minallah merupakan ketetapan kewajiban yang mutlak dari Allah. Innallaha kana aliman hakima, dan sesungguhnya Allah itu adalah dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Dia maha mengetahui apa kebutuhan masing-masing orang, sehingga Allah menetapkan si ibu dapat segini, si bapak dapat segini, si perempuan dapat segini. Ya, tentunya ini semuanya given, ya. Kita mungkin hari ini belum bisa mencernanya. Kenapa bagian ini berbeda-beda sedemikian rupa? Tapi Allah maha mengetahui itu semua, ya, dan semuanya akan tersingkap dengan hikmah bagi kita yang merenungkannya, mendalaminya, ya. Wa kana Allahu aliman hakim. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana ketika menetapkan suatu syariat. Tidak pernah berat sebelah, tidak pernah tidak adil, tidak pernah tidak tepat, ya. Semuanya Allah tetapkan dengan ilmunya, dan Allah tetapkan dengan sifatnya yang maha bijaksana. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentunya ayat waris ini masih panjang, ya. Di ayat yang di besok mungkin kita masuk lagi kepada detail pembagian harta warisan ini. Di ayat-ayat berikutnya Allah jelaskan lagi kelompok-kelompok berikutnya dalam hal mendapatkan warisan, ya. Tentunya ini sebuah ilmu yang tersendiri Bapak dan Ibu. Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabatnya untuk mempelajari ilmu faraid ini, karena dia setengah daripada ilmu, kata Rasulullah. Setengah daripada ilmu artinya adalah saking rumitnya atau kompleksnya permasalahan daripada ilmu faraid ini, sehingga dia dikatakan setengah daripada ilmu. Orang yang menguasai ilmu faraid ini berarti dia telah masuk kepada kategori orang yang alim, dan dia termasuk ilmu yang paling cepat dicabut oleh Allah dari dunia ini ketika saat-saat kiamat sudah mulai mendekat datang. Jadi menjelang hari kiamat ilmu faraid ini akan semakin kurang, ya Bapak dan Ibu, semakin kurang, sehingga semakin kurang pula orang yang menerapkan pembagian harta warisan secara adil menurut ketentuan syara ini dalam kehidupannya di saat-saat menjelang akhir zaman nanti. Ya, inilah mungkin yang bisa kita tadaburi pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, secara general, secara umum saja. Karena memang untuk mempelajari secara detail ilmu waris ini, baik orang yang menjelaskan
dia betul-betul harus menguasainya secara komprehensif karena menyangkut angka-angka, ya, bagian-bagian yang memang harus hafal di luar kepalanya. Dan begitu juga yang akan mengikutinya, ya, harus yang juga punya kekuatan sedikit lah, logikanya kuat juga dalam matematika, ya, untuk bisa memahaminya secara detail, ya. Tapi secara umum demikian, tadi prinsip-prinsipnya sudah kita sampaikan. Islam mendudukkan perkara warisan ini dengan begitu begitu pas, begitu mantap, bahkan secara sangat detail sekali, sehingga ini tadi kita katakan salah satu daripada keistimewaan dan kehebatan daripada syariat agama yang kita cintai ini. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah dan khilaf dari perkataan dan ucapan. Masih ada waktu kita untuk lanjut diskusi, ya, dan dan bertanya jawab. Jika ada yang ingin menambahkan, mengkoreksi barangkali, kita persilahkan. Demikian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.